video kali ini kita bakalan coba lanjut materi kita seputar flow control, yang hari ini kita akan membahas mengenai pernyataan for. Untuk sebelumnya kita bakalan buka project kita yang sudah kita buat kemarin. Kemudian kita coba CMD di sini ya. Kita coba masuk ke VS Code kita. Lalu di VS Code kita nanti bakalan coba buat bareng-bareng mengenai pernyataan for. Pernyataan for dalam Python ini sedikit berbeda dari apa yang mungkin kalian pernah temukan di bahasa pemrograman lain, baik di dalam bahasa pemrograman web, C, Pascal dan sebagainya. Ya, ini nantinya akan memberikan kemampuan untuk menentukan langkah iterasi dan kondisi berhenti ya. Jadi pada saat kita nanti memakai fungsi-fungsi yang ada pada for, ini sedikit berbeda dari bahasa pemrograman lainnya. Oke, untuk memulai kita melakukan perulangan menggunakan for, kita bakalan coba buat dulu satu folder baru di sini. Kita buat nama foldernya itu pertemuan 6. Ya, nanti di dalam ini kita bakal membuat satu perintah namanya for.py. Di dalam for ini ada beberapa perbedaan fungsi yang kita biasa temui dari bahasa pemrograman lainnya. Sebagai contoh, misalnya saya punya satu variabel namanya word gitu ya. Variabel ini kemudian memiliki nilai array. Misalnya nilai array di sini ada cat gitu ya, baru kemudian ada window, lalu kemudian di sini ada computer misalnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kalau dalam bentuk seperti ini, ya, dimana di dalamnya ada kurung siku yang selalu array ini dimulai dari indeks ke 0 ya. Nah, ini bagaimana caranya? Misalnya saya ingin mengetahui nih dari masing-masing array ini, saya pengen tahu ini jumlah dari masing-masing perulangan ini ada berapa karakter. Kalau di dalam Python untuk for itu penulisannya seperti ini ya, for, lalu kemudian kita dapat menginisialisasi variabel itu, variabel perulangan itu, variabel array itu, untuk kemudian diterjemahkan ke jenis variabel yang nantinya itu dapat dipanggil. Contohnya misalnya saya buat variabel w ini nanti untuk mewakili variabel words gitu ya. Jadi saya buat variabel w. Jadi pada saat dipanggil nantinya itu tidak variabel words lagi, tapi inisialisasi variabel w. Misalnya for w in words gitu ya. Baru titik 2. Lalu di sini saya print misalnya w. Apa yang terjadi kalau saya save, baru kemudian saya jalankan seperti biasa. Untuk menjalankannya saya masuk dulu ke folder yang namanya pertemuan 6 ya, cd pertemuan 6, lalu kemudian for.py ya, py for.py. Nah, ini akan menghasilkan sebuah perulangan di mana saya akan menampil isi dari array yang ada pada variabel words gitu ya. Kalau di dalam for-nya Python seperti ini, dia akan menginisialisasi subnya variabel, kemudian nanti dipanggil variabel apa nih yang mau ditampilin gitu ya. Itu kalau di dalam for. Jadi kalau misalnya saya itu ingin melihat dari masing-masing karakter yang ada di dalam array ini, untuk dilihat itu berapa karakternya, itu dapat dilakukan dengan membuat len ya. Kita pisahkan dengan koma di sini ya, len variabel w gitu ya. Dan pada saat dijalankan seharusnya yang tampil itu adalah masing-masing array dan kemudian jumlah karakter yang ada pada masing-masing array tersebut ya. Kode yang memodifikasi koleksi collection ini ya, sambil mengulangi koleksi yang sama ya, ini nanti akan bisa lebih interaktif dan lebih mudah diketahui untuk mengulang salinan koleksi-koleksi itu. Ya, ini salah satu contoh bentuk dari for, perulangan yang ada pada Python. Di dalam dunia pemrograman, perulangan ini ya adalah baris kode atau instruksi yang dieksekusi secara berulang-ulang sampai kondisi itu nantinya tidak terpenuhi ya. Pada saat kondisinya ini, maka ini menampilkan data sesuai
sesuai dengan jumlah array. Nah, pada Python perintah yang digunakan ini melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence. Ini dapat berupa notasi-notasi seperti kalau di dalam Python itu dapat dilakukan data koleksi ya, berupa list, baru tuple, baru string, dan juga dan sebagainya, dan masih banyak lagi gitu ya. Ini hanya beberapa. Nah, for pada Python memiliki perilaku yang sedikit berbeda ya dari kebanyakan for di bahasa pemrograman. Nah, karena pada Python ini ia sangat berkaitan dengan data yang namanya sequence atau yang disebut dengan data kolektif. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin for itu bisa dikenal dengan for each gitu ya. Kalau di dalam Python dia lebih kenal dengan sequence atau data kolektif. Kita bakalan mencoba satu bahasa sederhana yang sudah kita buat tadi, yaitu menggunakan data dari perulangan menggunakan list. Jadi pada saat saya membuat satu variable words, di dalamnya ada beberapa list array yang kemudian nanti diulang menggunakan w gitu ya, dan di print menggunakan variable w berdasarkan variable words gitu ya. Ini adalah salah satu penggunaan list di dalam for. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list itu, kita itu bisa menggunakan fungsi enum ya. Kita bisa menggunakan fungsi yang namanya enumerate. Ini gunanya untuk melihat iterasi for dengan list. Nah, fungsi ini nanti akan mengenerate, yang pertama adalah index, yang kedua adalah item. Misalnya saya di sini punya satu data ya, ini misalnya saya komentari, saya punya satu list kota Sumut. Saya memiliki beberapa data, misalnya kota Medan, baru kemudian Binjai, baru kemudian misalnya Marbau, baru kemudian Rantau Prapat, misalnya Tanjung Balai dan sebagainya gitu ya. Saya misalnya memiliki beberapa data nih. Lalu kemudian untuk melihat hasil enumerate-nya ini dapat saya lakukan. Seharusnya kan kalau untuk melihat hasilnya itu cukup for gitu ya, kota, baru in gitu ya, variable list kota Sumut, baru saya print misalnya kota. Ini kan biasanya harusnya menampilkan bentuk dari peruangan itu ya, Medan, Binjai, Marbau, Rantau Prapat, Tanjung Balai. Untuk melihat bagaimana fungsi ini beriterasi itu dapat dilakukan dengan enumerate. Coba kita masukkan satu bentuk yang namanya enumerate gitu ya. Lalu kemudian kita masukkan dia ke dalam. Lalu di sini untuk mengecek perulangan itu, ini bisa juga kita koma, lalu kita kasih variabel i untuk nantinya melihat bagaimana ini berjalan. Baru kita buat i. Kalau kita jalankan, ini seharusnya yang tampil adalah bentuk array, jumlah dari array yang akan kita panggil. Jadi masing-masing ini kan memiliki bentuk indeks masing-masing ya. Indeks 1, 2, 0 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Kita dapat menerjemahkan enumerate-nya itu berdasarkan list. Jadi dia mendeteksinya 1, 2, 3 gitu ya, menggunakan enumerate. Ini salah satu contoh. Bisa kita kasih di sini namanya kan for, atau kita kasih komentar for dengan fungsi list gitu ya. Lalu ada lagi namanya for dengan fungsi ring, atau yang biasa dengan jarak ya, fungsi dengan ring. Ini dapat kita kasih misalnya for dengan fungsi ring, atau gini aja deh, ini kita aktifkan ini, baru di sini kita ganti for list gitu ya, biar tahu. Di sini for list, baru di sini kita buat satu baru namanya for ring titik py, biar paham perbedaannya. Nah,
Kalau ring ini nanti misalnya kita ingin tampilin data itu sebanyak 10 kali, itu cukup tampilkan dengan menuliskan for ring ya. Contohnya misalnya for i itu in ring sebanyak 5, maka pada saat saya print i, apa yang terjadi? Maka akan menampilkan sebuah data sebanyak jumlah array-nya. Oh, ini kita jalankan dulu namanya for ring ya. For ring nama filenya. Ring. Nah, 0 1 2 3 4 ya, ini ring. Dia itu menampilkan jumlah ring yang ingin kita tampilkan. Contoh lain misalnya kita ingin menampilkan jumlah ring dari, misalnya jumlah ring ini pengen kita tampilin dari 5 sampai ke 10. Nah, gitu. Misalnya ring dari 5 sampai 10 itu bisa kita lakukan. Kalau kita lihat hasilnya nanti 5 tampil sampai dengan 10. Mengapa sampai 9? Karena dia ngebatasi 5 itu sebagai indeks ke 0, baru i-nya itu dianggapnya sebagai baris pertama adalah indeks ke 0. Dan pada saat jumlah array-nya tadi kan jumlahnya ada 4, jumlah array-nya ada 4, dia menghitung 0 1 2 3 4. Jadi 10 dianggap dia sebagai array ke-5 gitu ya. Jadi dia menganggap array itu enggak ada. Jadi pada saat saya membuat ring 5 sampai 10 menggunakan for, jika saya ingin mencapai 10 maka saya membuatnya 11 di sini ya, untuk mengecek bahwa array itu jumlahnya 5 sampai 10. Atau bisa juga 10 tapi di sini i plus 1, itu bisa juga. Di sini tadi 6 sampai 10, bisa juga seperti itu ya. Nah, ini sebuah ring untuk 2 data kata. Gimana untuk ring yang dengan 3 data? Misalnya saya ingin membuat ring untuk 3 data, misalnya seperti data 0 gitu ya, koma 10, 3. Pada saat saya tampilkan berapa hasilnya? Ini akan menampilkan 0, 3, 6, dan 9. Ini akan menampilkan, kata dia gini, coba tampilkan ring dari 0 sampai 10 di mana masing-masing angka itu harus 3 kali gitu ya, 3 kali bentuk perulangannya sebanyak 3 kali penambah. Jadi pada saat hasilnya 0 yang nilai awalnya gitu ya, baru 3 akan ditambah 3 gitu ya, karena di ujungnya koma 3. Nah, berapa jumlah iterationnya? Jadi kalau misalnya array-nya tambah 2, maka di sini akan 0 2 4 6 dan terusnya. Karena ini 3 berarti 0 3 6 dan 9. Ini akan memudahkan kita nantinya kalau misalnya kita memiliki beberapa soal-soal perbandingan dan sebagainya. Begitu juga kalau misalnya kita itu memasukkan nilai min, misalnya min 10 ya, min 100, baru tampilkan ring dari min 10 sampai min 100 di mana masing-masingnya itu nanti harus memiliki kelipatan min 30, misalnya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka pada saat ini ditampilkan, maka hasilnya nanti jadi min 10 di awal, baru min 40. Kenapa? Karena 30 tambah 40 ya, 30 tambah 10 itu nilainya 40 gitu ya, baru 40 tambah 30 nilainya 70. Kenapa hanya 70? Karena dia itu ring di bawah dari jumlah ring maksimalnya gitu ya. Ini beberapa contoh ring sederhana yang ada di dalam Python. Ada lagi contohnya, misalnya saya punya satu variabel baru. Ini saya komentari. Misalnya saya punya satu variabel baru namanya A gitu ya. Isinya itu beberapa array di dalamnya. Misalnya ada nama Johnny sedang belajar Python misalnya. Misalnya saya punya variabel A nih. Lalu kemudian saya ingin mengetahui dari masing-masing perulangan ini, saya pengen tahu berapa kali berapa jumlah array-nya berdasarkan jumlah array masing-masing. Berarti kalau Johnny misalnya array ke 0, sedang ini 1, 2, dan 3. Nah, itu bisa ditampilkan misalnya dalam bentuk for. Misalnya for-nya saya kasih i gitu ya, baru in ring. Ringnya ini berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah dari variabel A. Jadi ringnya itu sesuaikan dengan berapa jumlah dari
Isinya ada berapa? 1 2 3 4. Berarti ini seharusnya linknya ada 4. Link 4 artinya bisa kita pakai untuk mengetahui jumlah karakter. Atau bisa juga kita buat gini deh, biar ini kita buat variabel baru, misalnya jumlah isinya itu length A. Ini juga bisa kita lakukan di sini, length jumlah. Ini juga boleh. Lalu misalnya kemudian saya print apa? Print I. Lalu kemudian tampilkan data dari variabel A berdasarkan indeksnya masing-masing. Kalau saya buat var E kayak gini, tampilnya harusnya itu adalah 0 1 2 3 gitu ya. Jadi seharusnya 0 1 2 3. Jadi saya pengen nampilin berdasarkan indeksnya masing-masing. Ini tampilin isinya, Joni sedang belajar Python. Itu dapat kita lakukan berdasarkan indeksnya. Ini misalnya saya koma A gitu ya, kurung siku I. Nah, pada saat saya tampilkan hasilnya nanti berdasarkan indeks akan tampil sesuai dengan isi dari indeks tersebut. Pada saat indeks ke 0 maka Joni yang tampil. Pada saat 1 sedang belajar Python. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk sederhana ya dari ring dan len. Dalam kebanyakan kasus seperti ini ya, kita itu lebih mudah untuk menggunakan fungsi enumerate. Enumerate ini juga nantinya akan memudahkan kita untuk mengetahui fungsi-fungsi enumerate. Nah, seperti yang kita buat di sini ya, enumerate untuk dapat melihatnya itu cukup buat I ya, seperti itu. Ini juga akan lebih mudah kalau kita pakai enumerate daripada kita buat ring seperti ini. Namun keduanya juga dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Ya, ini contoh sederhana ketika kita menggunakan range-nya untuk berdasarkan jumlah. Nah, ada lagi namanya for dengan tuple. Misalnya kita buat satu file baru namanya for tuple.py. Nah, untuk ini tuple adalah di antara tipe data yang bersifat iterable, sehingga kita bisa memperlakukannya sebagai objek perulangan menggunakan for. Misalnya kita mau membuat data buah. Misalnya kita memiliki data buah, misalnya mangga gitu ya. Lalu di sini ada jeruk, lalu kemudian ada apel, lalu juga di sini ada pepaya. Nah, kita memiliki ada 4 data nih. Misalnya untuk melihat datanya itu kan kita bisa for buah, for B gitu ya, in buah. Jadi di sini printnya B gitu ya, makanya harusnya nanti dijalankan sekarang for PY for apel titik PY akan menampilkan data si buah ya. Ini bisa juga, ini kalau untuk TOEFL itu ininya dalam bentuk data bukan array ya. Ini kalau kita tampilkan, nah juga tampil. Nah, ini untuk tuple dia bentuknya itu berbentuk iterasi seperti ini ya, bukan dalam bentuk array. Ini juga bisa di dalam penggunaan for. Lalu misalnya ada karakter ya, misalnya for dengan karakter itu bisa juga for dengan string, for string .py. Ini juga bisa kita lakukan. String ini bersifat iterable juga, sama dengan di tuple tadi ya. Ini bentuk iteration sama ya dengan string, sehingga kita bisa menjadikan objek perulangan. Misalnya gini, for karakter ini sebenarnya datanya bebas ya, for karakter in, misalnya kita buat di sini Indonesia, lalu kita print karakter. Apa yang terjadi? For string ya, for string. Nah, Indonesia akan dicetak berdasarkan bentuk dari sesuai dengan objeknya. Nah, gitu ya. Ini adalah beberapa fungsi-fungsi yang bisa diterapkan di dalam for. Lalu kemudian kita mengenal yang namanya break and continue. Ada namanya di sini untuk for itu disebut dengan break dan continue. Pada Python kita bisa menginterupsi ya, dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Misalnya terdapat 2 perintah yang bisa kita gunakan. Pertama ada break, yang kedua ada continue. Misalnya gini, kita coba buat satu file baru di sini namanya ya bc.py, break and continue gitu ya, bc. Misalnya saya punya for i in range 10,20 ya. Lalu kemudian misalnya saya buat gini, jika i sama dengan 15 maka akan
dilewatkan. Nah, misalnya gitu. Jadi pada saat saya kan membuat rank nih dari 10 sampai 20, berarti yang tampil seharusnya nanti 10 sampai 19 kan gitu ya. Jadi pada saat I-nya itu jumlahnya 15, maka akan kita lewatkan. Jadi nanti 10, 11, 12, 13, 14, 16 gitu ya, dilewatkan. Ini bisa kita lakukan dengan if I sama dengan 15, maka continue. Lalu kemudian printnya kita sejajarkan dengan print I. Nah, ini bisa kita lakukan. Oke, sudah bisa ya. Kalau sudah dijalankan, ini seharusnya nanti jalan. Nah, pada saat dijalankan seperti ini, 10, 11, 12, 13, 14 ini akan langsung continue, langsung ke 16. Ini sesuai dengan fungsi dari continue, gitu ya. Dari fungsi continue. Nah, ini ada beberapa fungsi dari salah satu continue di. Nah, ada juga bisa juga ini dilakukan dengan membuat break. Misalnya kita ganti continue-nya dengan break. Ini bisa juga ya, seperti ini bisa kita lakukan dengan hasilnya 0. Jadi break ini artinya berhenti ya, tanpa continue. Jadi kalau misalnya dia mencapai 15, dia akan langsung menghentikan programnya. Jadi perbedaan continue dan break nanti dapat teman-teman pahami. Kita sudah membahas tadi yang namanya for list ya, for list, for range, string, for tuple, dan juga break and continue ya. Kita bakalan lanjut di video selanjutnya untuk for dengan else. Demikian untuk video kali ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya.